Yogyakarta merupakan sebuah kota yang memiliki pesona yang istimewa. Daerah yang dikenal masyarakat dengan nama Yogya atau Jogja adalah daerah yang memiliki status istimewa yang sampai saat ini masih mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Selain dikenal sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, kota Jogja juga berpotensi di dunia ekonomi kreatif, mulai dari barang-barang kerajinan, produk inovasi pangan, serta produk kreatif berbasis ilmu teknologi yang cukup diandalkan bagi penggerak roda perekonomian masyarakat Yogyakarta. Di saat lahan pertanian dan perkebunan semakin berbatas, di kota Jogja juga terkenal sebagai sentra kerajinan yang terletak di daerah Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kasongan yang merupakan kawasan yang terkenal dengan hasil kerajinan gerabahnya. Itulah sebabnya desa gerabah ini kerap menjadi tujuan wisatawan lokal hingga mancanegara. Salah satu kerajinan gerabah yang terkenal adalah Kabul Craft. Kabul Craft merupakan salah satu UKM di Jogja yang terkecimpung di dunia bisnis seni dan kerajinan tangan. Produk yang dipasarkan berupa patung, guci, pot bunga, vas bunga, celengan, hiasan ruangan, dan masih banyak lagi, mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Dalam pemasarannya, Kabul Craft tidak hanya menjual di Indonesia saja, melainkan sudah sering menjual hingga ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi ada di Kabul Craft dengan Bapak Agung. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak tentang perusahaannya gimana gitu. Kami berdiri dari tahun 98 ya. Ketika itu masih krisis, jadi dari ownernya, karena saya bukan ownernya, dari ownernya memang menginginkan ada suatu kegiatan usaha yang pada saat itu memang sedang booming seperti itu. Jadi kita mulainya dari tahun 98 sampai sekarang. Untuk sejarahnya perusahaan ini masuk ke pasar global gimana, bisa dijelasin dari awalnya sampai bisa masuk di pasar global itu bagaimana? Awalnya kita memang dari perusahaan yang kecil ya, bukan perusahaan ya, dari toko yang kecil, tepatnya di sebelah pertigaan Pohon Beringin itu, kalau di Kasongan sebelah situ. Dari situ kita bisa dapat buyer ya, istilahnya dapat buyer untuk kita kirim ke luar. Dari situ kita berkembang sampai sekarang kita punya ada 2 toko gitu, di daerah Kasongan ini sendiri. Salah satunya di sini. Ya. Bapak kan enggak yang ownernya, tapi tahu sedikit banyak tentang ini toko gitu. Pengalaman berkesannya dalam pemasaran global itu bagaimana Pak? Ketika kita bisa mendapatkan buyer yang memang benar-benar solid ya istilahnya ya, jadi itu sangat-sangat berkesan sekali, dan itu selalu berkelanjutan seperti itu. Jadi saya punya pengalaman ketika saya melayani yang sekarang ini untuk pengiriman ke Nairobi, Kenya. Itu mereka walaupun datang cuman setahun sekali, tapi belanjanya lumayan banyak, dan itu kita bisa melayani karena sedikit susah untuk bisa masuk ke sana seperti itu. Untuk mencari informasi terkait pasar global gimana Pak? Awalnya gitu mencari informasi tentang pasar global. Kita sering ikut pameran yang pasti seperti itu. Terus kita walaupun kita tidak aktif di media sosial, tapi kita menggunakan juga beberapa media sosial seperti Instagram, terusan marketplace juga. Dan sekarang kita lagi mengembangkan untuk menuju ke sana. Dari situ kita bisa dapat banyak sekali informasi yang kita butuhkan. Terutama kalau saat ini karena kita menggunakan sistem konvensional, artinya face to face, itu dari pameran itu yang memang benar-benar banyak sekali informasi dari situ. Kalau boleh di-share ke teman-teman semuanya, apa sih Pak Instagram dari ini biar pada tahu kayak gitu? Kabul_craft. Buat kalian yang mau mencari bisa dikepoin di IG-nya kabul.craft. Ya kayak gitu ya Pak. Kabul_craft. Kabul_craft. Untuk
toko ini mengimplementasikan strategi STP-nya itu bagaimana ya Pak? STP itu untuk mendapatkan Iya. untuk mendapatkan customer seperti itu ya. Iya, Kita selalu menjaga kualitas, yang pertama itu. jaga kualitas. Ya, terus kedua kita selalu berinovasi, baik itu bentuk, cara finishing maupun perbaikan-perbaikan di sektor yang tidak berhubungan dengan artnya sendiri, yaitu kayak seperti packing, terus pelayanan untuk pengiriman, hal-hal seperti itu yang kita selalu tekankan ke karyawan. Untuk langkah-langkahnya melakukan ekspor impor tuh bagaimana Pak? Karena kita perusahaan yang masih milik pribadi, jadi kita belum ada untuk ekspor license-nya atau izin ekspornya, makanya kita selalu berhubungan dengan shipping company. Jadi artinya kita dibantu sama kargo. Jadi kita langkah pertama adalah yang pasti menyiapkan barang. Terus untuk negara tujuan, karena berbeda-beda setiap kali negara tujuan. Aturannya berbeda-beda untuk setiap negara tujuan. Misalnya untuk daerah-daerah Asia gitu tidak terlalu ketat. Terusan untuk daerah Eropa mereka memang sangat ketat untuk pengirimannya, yaitu biasanya mereka menginginkan standar-standar yang memang di Eropa itu mereka gunakan. Misalnya untuk kayu harus seperti apa, kayu packing ya harus seperti apa, terusan ada beberapa material yang memang tidak boleh dikirim ke sana. Jadi kita mempersiapkan itu dulu, terus kita mempersiapkan dokumennya, baru setelah kita bisa kirim barang, nanti kita akan mengawal terus sampai barang itu bisa diterima ke customer. Yang terakhir dari perbincangan kita di siang ini, kasih tips dong Pak, gimana bisa nyampe di titik yang sekarang buat mereka yang mungkin lagi merintis usahanya. Kalau saya selalu bilang bahwa ini kita jualan bukan jualan seni ya, kita jualan barang. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan artnya itu sendiri, tapi kita harus memperlakukan customer itu seperti customer yang beli barang. Jadi servis yang paling utama, terus jangan lupa juga untuk inovasi. Jangan takut berinovasi, itu aja. Baik Bapak, terima kasih waktunya sudah sharing-sharing dengan kita